Aksi pencurian sepeda motor di kawasan kompleks Taman Citra, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang lari kocar-kacir saat aksinya ketahuan dan diteriaki oleh korban. Upaya pencurian sepeda motor oleh 2 orang pelaku di kompleks perubahan Taman Citra, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang kabur dan meninggalkan sepeda motor curian usai diteriaki maling oleh pemilik motor. Suryanto, pemilik sepeda motor, mengatakan aksi pencurian terjadi di siang hari. Salah seorang pelaku masuk ke dalam teras rumahnya dan sempat merusak kunci kontak motor serta menyeret motor keluar rumah. Sementara seorang rekan pelaku lainnya mengendarai motor lain untuk berjaga menunggu di luar rumah korban. Anak saya di ruang tamu lagi main laptop. Udah itu terdengar suara dari pagar dan dia mencurigai dan kunci dirusakkannya. Dari rusakannya langsung dia didorongkannya. Anakku terkejut, langsung diteriakkannya maling gitu. Langsung dia lari, terus kereta dibuangkannya ke depan ini. Meski nyaris menjadi korban pencurian sepeda motor, namun korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan warga sekitar kompleks menambah keamanan ekstra agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahari, iNews melaporkan. Seorang pria yang indekos di kawasan Gondomanan, Yogyakarta ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor milik bapak kosnya sendiri. Pelaku diciduk petugas di wilayah Temanggung, Jawa Tengah saat hendak pulang menengok anak istrinya. Alhamdulillah. Ya ampun, ketangkap, guys. Oke, guys. Aparat Reskrim Polsek Gondomanan, Yogyakarta meringkus seorang pria pelaku pencurian motor di tepi jalan di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku RR, 36 tahun, warga Bengkulu ini hanya bisa pasrah saat diciduk dan diborgol petugas untuk kemudian dibawa ke Polsek Gondomanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku menyewa sebuah kamar kos milik NN di kawasan Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 2 bulan terakhir. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan sebuah warung gorengan nekat mencuri motor milik bapak kosnya lantaran ingin memiliki kendaraan. Dalam aksinya, pelaku telah memantau situasi rumah utama pemilik kos. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian membawa kabur motor berikut STNK ke Temanggung untuk menengok istri dan anaknya. Polisi menyita barang bukti motor berikut kunci dan STNK. Akibat ulahnya, pelaku harus mendekam di balik jeruji dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan kali ini disertai suara dentuman yang sangat keras yang terdengar sampai ke pos pengamatan Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi atau berjarak sekitar 15-20 km. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik, sementara ketinggian kolom letusan tidak teramati karena tertutup kabut. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, Rabu siang. Erupsi pertama dalam bulan Agustus ini disertai suara dentuman keras membuat warga berhamburan keluar rumah. Kerasnya dentuman pun terdengar oleh warga di kota Bukit Tinggi hingga radius 15-20 km dari pusat erupsi di Kawah Verbek di puncak Gunung Merapi. Seismograf di pos pengamatan Gunung Api, PGA Merapi di belakang Balok Bukit Tinggi, mencatat erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dengan lama atau durasi gempa letusan lebih kurang 48 detik. Erupsi di Gunung Merapi tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 12.40. Namun tinggi kolom abu tidak teramati karena yang kami amati itu sampai di pos pengamatan terdengar suara dentuman yang sangat keras.
Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif norma. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, prediksi potensi gempa besar dari 2 zona megatrust di Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena mitigasi bencana sudah disiapkan dengan baik. Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan terkait informasi potensi gempa besar yang berpotensi tsunami di 2 zona megatrust Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu tersebut. Masyarakat lebih baik meningkatkan literasi dan edukasi dalam menghadapi bencana. Gempa itu ada 3 parameter yang diwaspadai, adalah kapan, kedalaman, dan di mana. Nah, untuk kekuatan dan letak itu bisa kita prediksi, namun kapannya inilah yang tidak bisa. Jadi kapannya ini kita harapkan bisa meningkatkan edukasi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu gempa megatrust. Tidak perlu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Kita berwisata, menikmati keindahan alam dengan penuh kewaspadaan. Langkah-langkah sosialisasi ini jadi sebuah keharusan karena kita juga udah punya sistem informasi manajemen krisis untuk mengatasi kebencanaan. Guna menghadapi isu megatrust, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, serta diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.